Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di saat ini, kesembuhan terjadi sekarang ini.
ada kuasa yang tak terbatas, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Oh, kami menyembah-Mu, sebab kami yakin Kau hadir di tempat ini, di hati ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemulihan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini. Kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Kami percaya apa yang kami nikmati semata-mata karena anugerah Allah. Terima kasih Bapak. Biar setiap pujian penyembahan kami di pagi hari ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama kembali membaca merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-54. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, dari bacaan kita ada beberapa hal yang ingin saya bagikan yang perlu kita pelajari bersama. Bagaimana ketika kita menghadapi yang namanya masalah. Saya percaya setiap kita punya masalah, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keseharian kita. Masing-masing punya masalah yang berbeda-beda. Nah, ketika kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, saat ini kita akan belajar dalam teks ini bagaimana seorang pegawai istana dia menghadapi masalah. Nah, masalah yang dia hadapi pada saat itu adalah anaknya sakit dan hampir mati. Nah, ini hal yang pertama yang kita belajar dari seorang pegawai istana. Yang pertama, saat dia menghadapi masalah, yang pertama, datanglah kepada Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, datanglah kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayatnya yang ke-47 dari bacaan kita, di sana dijelaskan bahwa pegawai istana ini datang kepada Yesus. Ketika dia mendengar Yesus ada pada saat itu, dia datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut hukum Romawi,
pegawai istana ini adalah seorang pejabat pada saat itu. Dan dia punya kewenangan kepada Yesus. Nah, pada zaman itu jabatannya itu jauh lebih tinggi daripada Yesus. Nah, tetapi kita lihat, sekalipun dia seorang pejabat pada saat itu, tetapi dengan penuh kerendahan hati, dia datang kepada Yesus untuk minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Nah, usaha yang dia lakukan pada saat itu menunjukkan dia punya kerinduan, dia punya kerendahan hati untuk datang kepada Yesus. Dia itu berjalan dari tempatnya dan menjumpai Yesus. Saudara, Alkitab mencatat dari tempatnya dan kemudian dia pergi menjumpai Yesus itu sekitar 20 mil. Nah, kalau 20 mil dikilometerkan ya kurang lebih 32 kilometer. Dia harus berjalan kaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat dia menghadapi masalah, dia sadar dia butuh Yesus dalam hidupnya. Dia butuh pertolongan Tuhan sehingga dia datang menjumpai Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pelayanan, masalah hubungan dengan suami istri, ketika engkau menghadapi masalah, datanglah kepada pribadi Yesus. Datanglah dengan penuh kerendahan hati, mohon pertolongan Tuhan, mohon pemulihan Tuhan. Saya percaya ketika kita menghadapi masalah, kita buka hati kita datang kepada Yesus, pasti ada jalan keluar. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana saat kita menghadapi masalah? Hal yang kedua, hadapi tantanganmu, hadapi masalahmu itu dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Terus jawaban Yesus, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, pegawai istana ini tidak dengan mudah mendapat jawaban dari Yesus. Jelas dalam ayatnya yang ke-48 adalah dia itu ditegur oleh Yesus, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini adalah teguran yang Yesus berikan kepada pegawai istana ini. Tetapi kita lihat saudara, sekalipun pada saat itu Yesus menegur dia, pegawai istana ini berkata, ayatnya yang ke-49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah ditegur. Kamu itu tidak akan percaya kalau tidak melihat mujizat. Tetapi pegawai istana ini terus berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia tetap memohon. Saudara, Tuhan itu menguji imannya. Dia tidak pernah putus asa, sekalipun dia ditegur, tetapi dia tetap memohon. Tetapi Tuhan lihat sikapnya, betul-betul imannya kepada Tuhan, dan kita melihat kuasa Tuhan itu bekerja atas anak pegawai istana itu. Maka dia berkata kepada Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kemudian ayatnya yang ke-50 saudara, kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Karena Tuhan melihat iman pegawai istana ini, maka Tuhan katakan kepadanya, pergilah, maka anakmu hidup. Yesus tidak harus pergi ke rumah pegawai istana ini, padahal pegawai istana ini meminta Yesus untuk pergi ke sana. Tetapi Tuhan melihat iman dari pegawai istana ini, Tuhan katakan, pergilah, anakmu itu akan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita bergumul di hadapan Tuhan, saat kita berdoa di hadapan Tuhan, kadang-kadang
Kita merasa doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Kita merasa, aduh lama sekali Tuhan menjawab doa saya. Saya mau katakan, jangan putus asa, tetap percaya sampai waktunya Tuhan menjawab doa Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga saudara, kita belajar dari pegawai istana ini ketika dia menghadapi masalah. Yang ketiga, percayalah kepada perkataan Yesus. Coba perhatikan ayatnya yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang Yesus katakan kepadanya lalu pergi. Saudara, untuk melihat sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, belajar mempercayai firman Tuhan. Belajar mempercayai perkataan Tuhan. Bukankah janji Tuhan itu ya dan amin buat saya dan saudara? Begitu banyak janji firman Tuhan bagi saya dan saudara. Tetapi kadang-kadang yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena ada keraguan di hati saya dan saudara. Pegawai istana ini saudara, dia percaya akan perkataan Tuhan. Sehingga pada saat dia berjalan belum sampai di rumahnya, hamba-hambanya ini berkata kepadanya, anak itu sudah sembuh. Dan pegawai istana ini tanyakan kapan dia sembuh. Mereka katakan anak itu sembuh pada siang hari. Jadi akhirnya pegawai istana ini teringat akan perkataan Tuhan Yesus, pada saat itu anakmu sembuh. Saya mau katakan perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Percayalah akan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji pulihkan kita, kalau Tuhan berjanji sembuhkan kita, saya percaya hal itu akan terjadi bagi saya dan saudara. Biar firman Tuhan ini menolong, memberkati saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman Tuhan. Kembali mengingatkan kami semua ketika kami menghadapi masalah hidup ini Tuhan. Kami harus terus datang kepada Yesus. Karena kami percaya Engkau sumber pertolongan kami. Ketika kami menghadapi setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami harus menghadapinya dengan iman. Sekalipun ada banyak tantangan yang kami alami. Kami kembali diingatkan ketika kami mengalami masalah dan persoalan dalam hidup ini, kami akan terus tetap percaya akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.